Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu bangsa, baik perbedaan suku, agama, ras, bahasa, budaya, adat istiadat, maupun kepentingan, menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata integrasi berarti penyatuan, sedangkan nasional berarti berskala bangsa. Jadi, integrasi nasional berarti upaya menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia agar tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Prinsip Prinsip utama integrasi nasional adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, latar belakang pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, yaitu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, ratusan bahasa daerah, perbedaan adat istiadat, budaya dan tradisi, kondisi geografis kepulauan yang tersebar luas. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, integrasi nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI, mencegah perpecahan, mewujudkan kehidupan yang damai, rukun, dan adil. Tanpa integrasi nasional, perbedaan dapat berubah menjadi pertentangan yang melemahkan bangsa. Yang ketiga, tujuan integrasi nasional. Integrasi nasional bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar seluruh rakyat Indonesia merasa sebagai satu bangsa. Menjaga keutuhan wilayah NKRI supaya tidak terjadi disintegrasi, yaitu perpecahan wilayah atau kelompok. Menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai tanpa konflik antar suku, agama, atau golongan. Mendukung pembangunan nasional. Persatuan membuat pembangunan berjalan lebih efektif. Memperkuat identitas bangsa Indonesia agar rakyat bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yang keempat, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Beberapa hal yang mendorong terwujudnya integrasi nasional yaitu rasa cinta tanah air dan nasionalisme, yaitu kesadaran bahwa Indonesia adalah tanah air bersama, mendorong rakyat untuk menjaga persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial menjadi pedoman hidup bersama dalam keberagaman. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Selanjutnya, toleransi dan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan agama, budaya, dan pendapat orang lain. Yang terakhir, pengalaman sejarah bersama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memudahkan komunikasi antar daerah dan memperkuat persatuan. Yang kelima, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Walaupun penting, integrasi nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama, fanatisme sempit. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang kelima, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang keenam, bentuk-bentuk integrasi nasional. Integrasi nasional dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. A. Integrasi sosial. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghargai, bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. B. Integrasi budaya. Perpaduan berbagai budaya, daerah menjadi budaya nasional, tanpa menghilangkan ciri khas daerah. C. Integrasi politik. Seluruh rakyat tunduk pada satu sistem pemerintahan dan hukum yang sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir,
integrasi ekonomi. Adanya kerjasama antar daerah dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, contoh integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Misal, di sekolah, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang. Bekerja kelompok dengan siapa saja, dan menghormati teman yang sedang beribadah. Di masyarakat, contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan tanpa melihat perbedaan, menghargai adat dan tradisi daerah lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, dan mematuhi hukum dan peraturan negara. Yang kedelapan, peran generasi muda dalam menjaga integrasi nasional. Sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, peran ini sangat penting karena menghargai perbedaan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menolak sikap intoleransi dalam diskriminasi. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, yaitu tidak menyebarkan hoaks atau kebencian. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kesimpulannya, integrasi nasional adalah kunci utama keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, persatuan hanya dapat terwujud jika setiap warga negara memiliki sikap toleran, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan integrasi nasional yang kuat, Indonesia akan menjadi bangsa yang rukun, damai, dan maju. Sekian penyampaian materi integrasi nasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.